Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam kondisi-kondisi yang sulit seperti kehidupan kita di dalam hari-hari ini dan hari-hari ke depan, kita berada di dalam satu kondisi global berkaitan dengan keadaan ekonomi dunia yang mengalami kemerosotan karena negara-negara yang kekuatannya ekonomi seperti Amerika dan juga Cina itu terkena COVID-19, sehingga masalah COVID-19 itu menimbulkan dampak bagi pertumbuhan ekonomi. Perusahaan-perusahaan tidak dapat bekerja dan menghasilkan investasi yang cukup baik, dan itu artinya akan berdampak juga bagi kita sebagai orang-orang yang hidup di muka bumi ini, dan juga termasuk kita yang hidup di Indonesia, di mana pemerintah juga sedang mencari solusi yang terbaik sehingga kita memasuki new normal, dalam arti supaya pemerintah bisa bekerja keras untuk memulihkan kondisi ekonomi supaya tidak menimbulkan dampak-dampak kekurangan pangan dan kekurangan ekonomi. Karena itu pemerintah membiarkan pusat-pusat bisnis untuk beroperasikan kembali, tapi bukan berarti ini keadaan sudah baik, sudah normal, dan tidak ada lagi penyebaran COVID-19. COVID-19 masih tetap menyebar kemana-mana dan angka semakin tinggi di Indonesia. Karena itu Bapak Ibu, kita juga masih berada dalam satu ancaman tanda kutip tentang penyebaran COVID-19 ini. Karena itu saudara, di dalam godaan pencobaan yang dialami Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus berpuasa 40 hari, maka Roh Allah memimpin Yesus untuk pergi ke padang gurun, dan di padang gurun dia dicobai oleh iblis. Dan 3 pencobaan yang dilakukan oleh iblis dengan satu tujuan, supaya Tuhan Yesus bisa menyembah kepada iblis dan berbakti kepada iblis. Nah, ini strategi yang digunakan oleh iblis yang bisa dipakai juga untuk memberikan godaan iman kita sebagai anak-anak Tuhan di dalam masa pandemi ini, baik dalam aspek ekonomi maupun juga dalam aspek kesehatan. Karena itu saudara-saudara, renungkanlah firman Tuhan tentang pencobaan Tuhan Yesus di padang gurun berulang-ulang kali, supaya saya saudara bisa mengetahui bahwa bagaimana Tuhan Yesus keluar daripada penggodaan yang datang daripada iblis. Dan 3 hal yang dilakukan oleh iblis kepada Tuhan Yesus di dalam mencobai Tuhan Yesus, itu pun juga akan dipakai oleh iblis untuk menggoda kita di dalam kondisi-kondisi seperti ini. Dan godaan yang pertama itu berkaitan dengan masalah kelaparan, kekurangan atau kemiskinan. Setelah Tuhan Yesus 40 hari berpuasa, Tuhan Yesus lapar. Dan iblis datang tepat pada waktunya dan menawarkan supaya Tuhan Yesus menjadikan batu-batu itu menjadi roti, sehingga kelaparan daripada Tuhan Yesus bisa makan dari roti yang bisa dilakukan dengan mujizat yang sebenarnya bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus. Saudara dikasih Tuhan, kita sedang berada dalam kondisi ini. Hati-hati dengan strategi iblis yang selalu menggunakan ketidakadaan makanan, kekurangan ekonomi, dan masalah pangan, masalah sandang. Itu bisa dipakai oleh iblis untuk membuat iman kita tidak berbakti kepada Allah, membuat iman kita tidak menyembah kepada Allah. Dan iblis pakai di situasi itu. Banyak orang yang dalam keadaan kondisi ekonominya sudah tidak terlalu baik, mereka mengambil jalan pintas. Ada yang mencuri, ada yang pergi bekerja lebih keras lagi untuk menemukan uang dan mencari uang sepanjang hari, sehingga lupa menggunakan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan dan berbicara dengan Tuhan lewat doa atau merenungkan firman Tuhan supaya kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Mereka fokus untuk melakukan bekerja dengan sedemikian keras. Saudara-saudara, kita lihat ini strategi iblis di dalam keadaan kita ekonomi tidak baik, makan yang kurang baik, ekonomi keuangan kita kurang baik. Dan itulah saudara, waspadalah, karena iblis akan datang supaya kita tidak beralih, bergantung kepada Tuhan,
tetapi kita bergantung kepada kekuatan kita sendiri, dan kekuatan kita sendiri itu akan dipakai oleh iblis supaya kita mengikuti pikiran-pikiran dan kehendak daripada iblis, sehingga dalam keadaan kurang makan dan kurang minum, kita tinggalkan persekutuan, kita tinggalkan doa, kita tinggalkan baca firman Tuhan, dan kita lari kepada cara-cara yang dikehendaki oleh iblis, dan iblis akan bertepuk tangan karena dia telah memenangkan anak Tuhan keluar daripada hidup yang indah dengan Tuhan dan melakukan hal yang tidak baik. Dan itulah yang dicari iblis pada saat-saat pandemi seperti ini. Godaan yang kedua itu berkaitan dengan godaan jabatan atau kedudukan, di mana kita lihat bahwa iblis membawa Yesus Kristus ke bumbungan bait Allah dan berkata, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu, dan malaikat-malaikat akan menatang Yesus Kristus. Ini juga godaan juga yang dipakai iblis untuk menjatuhkan kita, saudara, yaitu jabatan yang kita miliki atau kepercayaan diri yang kita miliki, sehingga kita menjadi sombong bahwa kita tidak akan kena dampak ekonomi, kita akan tidak kena dengan sakit penyebaran COVID-19 ini. Kita terlalu over percaya diri sehingga kita tidak melibatkan Tuhan, karena kita percaya bahwa kita mampu untuk menyelesaikan akan semua masalah-masalah itu. Ini ditawarkan oleh iblis, dan dia berkata, ekonomi kamu cukup baik kok, kenapa pergi ke gereja, kenapa memberikan persembahan kepada gereja, mengapa mau menolong orang yang kesusahan, hanya engkau sendiri sajalah, engkau pakai untuk uangmu sendiri, cari uang sebanyak-banyaknya dan tidak menolong orang lain. Saudara, inilah pikiran-pikiran yang didatangkan kepada iblis supaya kita egois, kita tidak mau menolong orang lain, kita tidak mau bekerja untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Kita merasa percaya diri, sombong, dan kedudukan kita pakai bukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena itu saudara, hati-hati juga dengan masalah jabatan, kedudukan, dan kesombongan kita. Iblis pakai cara ini untuk menjatuhkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Dan yang ketiga itu berkaitan dengan godaan iblis tentang kemegahan, kemewahan dunia ini. Iblis juga membawa Tuhan Yesus ke gunung yang tinggi dan memperlihatkan semua keindahan yang ada di muka bumi ini. Dan iblis berkata, kalau engkau menyembah aku, maka aku akan memberikan semua kekayaan yang ada di muka bumi ini. Saudara-saudara, iblis juga memakai cara itu untuk meruntuhkan iman saudara, supaya saudara menjadi pengikut iblis. Dan saudara tidak akan mempercayai Yesus, tidak mau beribadah kepada Tuhan Yesus, tidak berbakti kepada Tuhan Yesus. Iblis mau menjauhkan hubungan saudara dengan Tuhan. Dia menawarkan keindahan-keindahan duniawi. Banyak orang dalam situasi ini mencari kehidupan-kehidupan yang berbau dosa. Mereka mencari kompensasi karena tekanan-tekanan. Mereka mencari kompensasi hiburan-hiburan untuk memuaskan daging mereka. Mereka mabuk-mabukan, mereka merokok, mereka bermain seks dan lain-lain untuk memuaskan hasrat diri mereka. Karena mereka sudah berada dalam satu situasi putus asa, saudara, karena kehidupan ini, saudara. Karena itu saudara, hati-hatilah. Ini strategi iblis untuk menjatuhkan saudara, menjatuhkan iman saudara, supaya saudara tidak memiliki hubungan dengan Tuhan, supaya saudara tidak berbakti kepada Tuhan, supaya saudara tidak beribadah kepada Tuhan. Saudara, memang kita perlu kehidupan kita di muka bumi ini, tapi itu bukan prioritas kita. Kita butuh uang, tetapi jangan kita cinta dan terikat kepada uang. Kita perlu makan dan minum, tapi prioritas kita bukan makan dan minum. Karena kita hidup bukan dengan roti saja, tetapi dengan firman yang keluar daripada bibir mulut Allah. Karena itu saudara-saudara, kita harus siap untuk mengantisipasi 3 godaan daripada iblis ini. Yang pertama, seperti Tuhan Yesus dipimpin oleh Roh ke padang gurun, saudara juga perlu dipimpin oleh Roh Kudus, supaya Roh Kudus memberi kekuatan pada waktu saudara dicobai oleh iblis dengan 3 strategi tadi. Dan saudara juga harus memakai firman Allah, karena firman Allah itu pelita bagi kita, penuntun bagi kita, supaya kita bisa tahu kebenaran Allah dan juga kebenaran daripada iblis. Karena itu saudara-saudara, Yesus Kristus menggunakan firman Allah untuk mengantisipasi, untuk menyerang kembali serangan-serangan daripada iblis. Walaupun iblis memakai firman Allah dengan salah penafsiran untuk kepentingan daripada iblis,
Dan dia menggunakan cara-cara seperti itu. Tetapi firman Allah yang benar diterapkan dengan baik, itu menjadi penangkal yang kuat untuk menghancurkan strategi dan serangan-serangan daripada iblis kepada kita. Saudara dikasih Tuhan. Dan juga dalam firman Allah di dalam 1 Petrus berkata kepada kita supaya kita bisa melawan iblis itu. Saya mau baca ayat ini sebagai ayat terakhir. Di dalam 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 dan 9. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Karena itu saudara-saudara, kita memakai juga senjata lawan iblis. Karena Yesus Kristus telah menang terhadap iblis di kayu salib. Karena itu saudara, untuk melawan 3 godaan strategi yang iblis memeruntuhkan iman supaya kita tidak berbakti dan menyembah kepada Allah, tapi menyembah kepada iblis, kita harus lawan yang penuh dengan pimpinan Roh Kudus. Kita harus lawan yang membaca firman Tuhan, yang menggunakan firman Allah, dan kita harus lawan dengan iman, menghancurkan segala strategi iblis, baik yang datang dari pikiran saudara maupun juga dalam tindakan saudara. Saudara lawan karena ada Yesus Kristus yang bersama-sama dengan saudara. Dia firman Tuhan yang menolong saudara, mengingatkan saudara supaya saudara tetap berada dalam di dalam situasi pandemi ini. Walaupun mengalami banyak krisis ekonomi atau masalah kesehatan dan lain-lain, percayalah bahwa saudara tetap berbakti kepada Tuhan, tetap mencintai Tuhan, dan lawanlah iblis. Dia akan lari, dia tidak akan sanggup menghancurkan iman kita dengan kekuatan firman Allah dan juga dengan pimpinan daripada Roh Kudus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam.